Akhirnya bisa makan makanan Padang di Padang Bapak Ibu. Ya. Oke, saya dengan Reina, latar belakang mantan wira swasta di bidang advertising. Saya belum pernah keluar dari kota kelahiran saya Jakarta. Jadi saya lahir, saya dewasa, saya kerja di Jakarta Pak. Nah itu belum pernah keluar dari Pulau Jawa. Paling jauh tuh di Semarang Pak. Itu pun saya udah kerja paling jauh ke Semarang. Nggak pernah keluar dari Jawa. Tapi berkat support system kita Unicorn, saya bisa sampai ke kota Anda, bahkan ke luar negeri. Kita bebas untuk Unicorn Bapak Ibu sekalian. Oke, sesi pertama saya mulai dengan product knowledge, pengetahuan produk. Karena apa? Tiansi berkembang sampai ratusan negara, itu pasti karena produknya yang luar biasa kualitasnya Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharingkan kepada Anda mengenai produk Grape Extract Capsule, atau dulu disebut dengan Vigorosing Capsule Bapak Ibu. Kita perlu tahu bahwa penyakit pembunuh nomor 1 di dunia Bapak Ibu sekalian adalah penyakit pembuluh darah jantung. Jantung, hipertensi atau hiperlipidemia Bapak Ibu. Setahun Bapak Ibu survei membuktikan bahwa 15 juta jiwa meninggal karena penyakit jantung. Anda bisa bayangkan? Bahkan di China itu 4 juta jiwa setahunnya meninggal karena penyakit pembuluh darah jantung. Serem nggak Pak? Banyak banget Bapak Ibu ya. Nah, disebabkan oleh pengerasan pembuluh darah nadi karena ada lemak, kolesterol, endapan yang lainnya disertai dengan jaringan serat dan perubahan patologis lainnya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini memicu kita Bapak Ibu. Nah ini, apa yang memicu kita? Lifestyle Pak, lifestyle. Apa Bapak Ibu? Pola makan. Ya, siapa di ruang ini yang suka makan makanan berlemak? Semua ya. Santan, apalagi Padang ya Bapak Ibu ya. Santan ya Bapak Ibu ya. Ya goreng-gorengan Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu. Pola makan. Yang kedua, pola pikir. Mungkin karena kita ada kesibukan, mungkin ada yang karyawan atau wira swasta, tekanan kerjaan dan sebagainya, itu membuat Anda stres dan sebagainya, itu juga memicu Bapak Ibu. Lalu pola istirahat. Nah dan terakhir, olahraga. Bapak Ibu sekalian di Jakarta Bapak Ibu ya, itu saya kalau jalan olahraga gitu pagi-pagi, tetangga itu nggak ada yang olahraga Pak. Jadi saya tanya kepada tetangga saya, namanya Lina ya, Lin kok nggak pernah olahraga sih pagi-pagi, asik olahraga loh. Wah kalau saya punya waktu nih, waktu sedikit aja Pak, itu buat tidur. Dia bilang gitu, kenapa? Jakarta tuh pergi macet, pulang macet, udah stres duluan Pak. Dia bilang gitu, jadi kita pakai untuk tidur katanya. Nah ini berarti olahraga kita kurang sekali Pak. Nggak tahu kalau di Padang ya, mungkin harusnya sempat Pak ya olahraga ya. Berikutnya, nah kita beruntung sekali karena Tiansi mengeluarkan produk paten Vigorosing Capsule atau grape extract dengan kandungan grape seed extract. Jadi dari biji anggur Pak. Ya mungkin dulu kita lihat taunya batang anggur ya. Tapi biji anggur. Bersumber dari tanaman anggur melalui proses bioteknologi sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi. Ada juga bahan kandungan lainnya oligosakarida dan magnesium stearat Bapak Ibu. Nah di bahan grape extract seed ini ada zat namanya resveratrol. Resveratrol itu sejenis zat polifenol alami dengan aktivitas biologis yang sangat kuat. Fungsinya untuk menghancurkan lemak dalam pembuluh nadi, antibiotik dan antioksidan. Bapak Ibu sebenarnya resveratrol ini bukan hanya ada di tanaman anggur ya, tapi ada juga di buah murbei, kacang-kacangan dan sebagainya. Tapi paling tinggi itu di tanaman anggur ini Bapak Ibu. Nah khasiat dari produk kita adalah untuk mencegah osteoklorosis Bapak Ibu. Kalau Anda cek di lab, kalau orang yang cek itu ada terkenal dengan 3 tinggi. Itu kalau udah kena 3 tinggi itu ya cukuplah harus waspada Bapak Ibu. Tinggi pertama itu adalah triglycerid, yang kedua kolesterol, yang ketiga adalah LDL. Itu kalau udah kena 3-tiganya waspada Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit jantung yang paling besar Bapak Ibu ya. Nah resveratrol ini bisa menurunkan 3 tinggi tadi sekaligus menaikkan lemak yang baik dalam darah. Yaitu lemak HDL. Nah ini ya kalau kita konsumsi bagus sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian ya, fungsi lainnya mencegah kram, pembuluh darah koloner. Dan juga memperbaiki penyakit jantung, hipertensi dan hiperlipidemia. Ternyata Bapak Ibu sekalian resveratrol ini punya khasiat yang sangat bagus sekali, antioksidan, anti penuaan. Ada Pak yang mau awet muda? Ada ya, yang mau awet muda bukan cuma Bapak doang ya, bukan cuma Ibu doang, Bapak juga pasti mau ya. Nah Bapak Ibu apa di dunia ini yang kita konsumsi gratis, kapanpun kita mau, sebanyak apapun, kira-kira apa Pak? Ada yang tahu Pak? Udara, betul banget Bapak Ibu, udara. Tapi Bapak sekalian masalahnya, zaman sekarang itu polusinya luar biasa ya. Apalagi di Jakarta. Nah itu Bapak Ibu ya, kalau kita hirup udara, ya masuk ke dalam tubuh kita, betul Bapak sekalian oksigen. Tetapi sebagian itu bereaksi menjadi radikal bebas. Dan itu adalah sejenis oksidan yang sangat kuat Bapak Ibu. Untuk bahaya yang pertama, ya itu Bapak Ibu sekalian, kita menghirup terlalu banyak, akhirnya apa Bapak Ibu? Penuaan dini. Itu bahaya yang
ringan lah Bapak Ibu. Tapi berikutnya lagi, yang paling parah itu adalah oksidan yang kuat, itu menyebabkan namanya tumor atau kanker. Resveratrol ini digolongkan menjadi zat yang bagus sekali, bahkan yang menulis adalah pakar gizi Amerika, Earl Minder. Dia menulis sebuah buku, Kitab Suci Melawan Penuaan. Di sana beliau menggolongkan resveratrol menjadi zat pelawan penuaan berkhasiat yang paling populer. Jadi ini bagus sekali untuk anti penuaan atau anti aging. Ya, berikutnya mencegah terjadinya tumor atau kanker dan meningkatkan fungsi aktivitas imun tubuh agar dapat menangkal berbagai macam penyakit Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita punya zat imun dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kita tadi pola makan, pola hidup, Bapak Ibu sekalian dan sebagainya itu menurun drastis sekali, nggak balance. Kalau kalian Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ada musuh dua yang kita hadapi setiap harinya dari luar maupun dari dalam tubuh. Dari luar itu seperti apa? Kuman, bakteri, dan sebagainya ya. Dari dalam tubuh yaitu karena zat radikal bebas tadi yang kita hirup. Itu Bapak Ibu sekalian berbahaya sekali. Kita beruntung punya Vigorosin kapsul ini. Nah, siapa yang bisa mengkonsumsi atau kapan kita memerlukannya? Yang pertama penderita penyakit hiperlipidemia. Ya, yang kedua memasuki usia 40 tahun ke atas. Nah, bagi penderita hipertensi, memiliki masalah jantung atau jantung koroner Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang bilang, saya nggak penyakit jantung. Wah, saya belum 40 tahun. Tapi Anda seperti ini nggak? Konsumsi makanannya, ayo nggak lepas juga Bapak Ibu ya. Yang suka konsumsi makanan berlemak tinggi dan berprotein tinggi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dalam jangka panjang ini bahaya sekali seperti ini ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, disarankan oleh Tiansi kita konsum itu 3 kali sehari. Per konsum itu 2 kapsul. Nah Bapak Ibu, saya punya kesaksian lebih mantap nih ya. Vigorosin ini saya punya grup kebetulan di Papua Bapak Ibu, umur 35 tahun ya, terkena stroke. Oh ya, ngomong-ngomong zaman sekarang Pak, saya udah ketemu 2 orang yang kena penyakit stroke di bawah usia 30. Udah 2 orang Pak saya ketemu. Yang di Papua umur 35 tahun, dia badannya besar sekali memang karena makanannya, minumannya ya. Itu sampai dia kalau stroke itu kan setengah badan lumpuh ya. Nah itu tangannya ketarik, ini juga agak miring mulutnya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi yang paling parah lagi tidak bisa ngomong. Kalau yang lain masih bisa bicara ya. Ini kalau mau minta air sama istrinya itu tangan kirinya itu gebrak-gebrak kursi rodanya itu. Gebrak-gebrak gitu. Barusannya bodongnya mau minta apa? Enggak, ini bukan, enggak gitu. Jadi istrinya juga setengah mati Pak ngurusinnya gitu. Nah anaknya itu di Jakarta bilang sama saya, Bu ada nggak produk untuk stroke? Dia bilang gitu. Oke kita kirimkan 4 produk kalsium, Vigorosin, Chitosan sama Cordyceps. Kita kirim ke sana, saya pantau Bapak Ibu 2 minggu. Ya dalam 2 minggu istrinya telepon saya, tangan yang tadinya begini Pak, Bu ya, tangan jari manis saya ini goyang Pak, goyang gitu. Wah istrinya kaget setengah mati, dikira udah lumpuh banget tapi ada harapan besar Bapak Ibu. Terus kontak kita lagi, kirimin terus Pak rutin selama 1 bulan. 1 bulan ke depan apa yang terjadi? Tangannya udah bisa gerak-gerak Pak. Ya, terus konsumsi 2 bulan Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Sudah bisa belajar jalan. Nah sekarang udah naik motor Pak orangnya. Nah satu lagi Bapak Ibu sekalian, saya punya grup di Tangerang juga, beliau Pak Sinsai ya. Dia kerjaan beliau itu menyewakan alat-alat kesehatan Pak gitu. Jadi kalau ke tempatnya beliau itu ruangannya cukup besar juga, ada tempat untuk refleksi gitu ya, ada alat untuk apa, orang boleh bebas pakai, bayar 5.000 satu orang. Nah itu setiap kali datang itu saya lihat tuh setiap hari 150 sampai 200 orang Pak ke tempat terapinya. Nah udah gitu saya bilang Pak, coba aja Pak saranin ini ke mereka gitu kan. Oke, saya coba dulu enakan, saranin ke pasien-pasien beliau. Nah bulan depan saya pantau lagi, gimana Pak? Terus dia bilang gini, saya waktu itu gak nanya tentang Tiansi ya, nanya gimana Pak kabarnya, gimana bisnisnya Pak, saya bilang gitu, bisnis akupunktur ya, Sinsai gitu ya, bisnis Sinsainya. Terus dia bilang, wah Bu, sekarang sepi Bu. Loh kenapa sepi? Ya memang sih Pak, zaman sekarang susah Pak, saya bilang gitu kan. Lagi zaman ekonomi lagi turun Pak, saya bilang. Enggak Bu, bukan itu. Terus kenapa Pak? Pasien saya minum Vigor, sembuh semua Bu. Dia bilang, wah aduh. Ya, jadi udah gak datang lagi Pak pasiennya ya. Tapi untungnya ada nomor telepon yang bisa di-kontak, jadi kita bisa follow up lagi. Oke berikutnya, jadi saya juga baca buku, ada buku dari Tiansi yang ada tulisannya Mandarin. Itu saya ada di translate juga, ada bahasa Indonesianya. Jadi ada orang menanyakan kepada ahli gizi Tiansi ya, itu khusus untuk bidang Tiansi ya gitu. Dia menanyakan ada gak sih Pak produk
sekasiat, sebagus dari Vigorexin kapsul atau Grape Extract ini. Ya, penelitian sampai saat ini belum ada produk yang bisa menandingi khasiat dari Vigorexin atau Grape Extract ini Bapak Ibu. Ya, ini the best banget Bapak Ibu, kita bersyukur sekali. Oke, next saya akan masuk kepada materi CPM. Oke, sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua di ruangan ini, ada nggak yang pertama kali sebelum join Tiansi ya, sebelum mengenal Tiansi, itu orang yang negatif Pak, ada nggak? Bu, negatif terhadap MLM atau Tiansi. Saya ingin tahu Pak, berapa orang? Semua ya hampir ya Bapak Ibu ya. Anda di depan Anda sekarang Bapak Ibu sekalian ya, sore hari ini Anda ketemu dengan orang yang negatif, binegatif. Jadi negatif pangkat 12 Bu. Ya, negatif sekali sama Tiansi Bapak Ibu. Bukan Tiansi sih, MLM Bapak Ibu ya. Kenapa saya bisa bergabung dan di bisnis ini? Mungkin kisah singkat saya ada bersama pasangan saya, dulu masih pacar ya Pak ya. Masih pacar sama pasangan saya, kebetulan beliau profesinya sebagai dokter gigi Bapak Ibu. Jadi saya menemani beliau itu untuk cari produk antibiotik. Biasanya kalau dokter kan beli antibiotik kan banyak pak-pakan ya. Saya nemenin beliau, lalu saya sekalian beliau belanja, saya bilang oke deh saya ikut sekalian deh, saya mau cari produk buat saya punya masalah premenstruasi. Saya bilang oke, sampai di sana saya ingat sekali tuh toko Apollo. Wah ya, masuk sana Pak, saya sekalian nanya nih ada nggak produk buat premenstruasi saya? Saya kalau dapat itu sakitnya luar biasa. Dari sejak SMP sampai sekarang. Udah cari produk yang ditumbuk, yang direbus, yang di macam-macam gak ada. Yang bisa nyembuhin saya bilang gitu. Terus dia bilang, oke sebentar. Diambilin, dia kasih tek ini. Saya baca Nutrien High Calcium Powder. Kalsium, apa hubungannya kalsium sama mens? Saya bilang gitu ya. Tapi waktu itu saya gak tahu kan. Oke saya kira, udah gak apa saya beli deh. Orang selama ini toh saya coba kok gitu kan. Saya pulang, saya minum ya 7 hari, 8 hari. Waktu itu udah mau habis kan, tinggal sisa 2. Lalu saya lagi balik, saya beli lagi yang kedua kali. Pas saya beli yang kedua kali, saya bertemu dengan istri beliau. Ya kebetulan beliau lagi sibuk banget tokonya, lalu istri beliau yang melayani kita. Ya, mau pesan apa? Saya mau beli ini di repeat order nih, kalsium. Terus istrinya nanya, udah member belum? Member saya bilang. Saya mau beli kalsium Bu, bukan member saya bilang gitu. Ya tapi udah member belum? Belum saya bilang. Wah Bapak Ibu sekarang semangat sekali, ngeluarin. Terangin, bintang 1, 85. Waduh. Waduh, mudah-mudahan. Langsung semangat sekali ya. Terangin begitu habis kan. Saya kan dulu orangnya apa ya, saya kan kebetulan koleris ya, ada kolerisnya dan nggak sungkan sama orang gitu Bapak Ibu. Jadi saya langsung aja, udah dengerin aja deh, saya nggak mau dengerin gitu. Jadi kebetulan pasangan saya pragmatis kan, jadi udah dia yang dengerin gitu Bapak Ibu. Nah pulang dari situ saya agak mendumel gitu. Waduh ternyata MLM, tau gini mah. Sayang banget ya produknya bagus tapi MLM saya bilang gitu. Saya pulang, saya minum lagi produknya. Waktu itu kebetulan yang kedua kali saya mau dapat tuh Bapak Ibu, mau dapat datang bulan ya. Terus saya masih minum 3 Feminax Bapak Ibu. Jadi setiap kali dapat saya minum 3 Feminax. Anda bisa bayangin? Itu masih sakit luar biasa. Tapi begitu minum kalsium ini kok enakan gitu badan saya. Lalu saya bilang, wah ini bagus banget produknya. Ya, datang lagi Pak saya ke sana Pak. 3 kali. Datang lagi Pak saya ke sana, pesan lagi produk kalsium lagi. Bapak Ibu sekalian, saya baru tahu ini namanya di follow up Pak, gitu. Datang dong ke OPP, datang dong ke nyari bagus nih gini. Wah, saya langsung udah pulang. Pas pulang saya marah-marah lagi tuh. Wah, ternyata disuruh tuh nggak mau udah deh, kita langsung ke dokter, minta resep dokter saya bilang. Suruh dokter bikin resep kalsium. Langsung Pak ke dokter saat itu juga. Minta resep kalsium. Tadinya tanya kenapa? Sakit apa? Ini premenstruasi. Obatnya apa ya? Dokternya bilang apa Pak? Kawin. Waduh obatnya kawin lagi. Saya bilang jangan kawin Dok, maksudnya yang lain gitu loh. Yang kayak kalsium kayak apa gitu. Oh sakit deh, oke saya kasih resep gitu. Saya kasih resep gitu, terus lagi kasih, ini beli di mana Dok? Di apotek belakang blok saya, dia bilang gitu. Akhirnya saya ke sana, saya ingat sekali namanya Apotek Sigarindo. Wah saya ke sana langsung, Pak beli produk, ini kebetulan yang jaga pria ya. Langsung ini, kalsium ya. Buat apa nih? Buat men saya sakit. Oh ini kalsium kimiawi. Saya dalam diri, udah gak peduli lah apa ya, pokoknya saya beli kalsium, saya bilang gitu kan. Ini gak bagus loh. Oh gak bagus? Iya, ada yang bagus. Tuh, dia bilang gitu kan, dia kan apotek ya, jadi ada rak. Dia tunjuk ke atas itu tuh. Terus saya ke atas, singa langit Bapak Ibu. Wah ada gambarnya gitu kan, singa langit gitu. Waduh, saya langsung lemes Bapak Ibu. Terus dia tahu pasti kan, udah tahu Tiansi ya? Ya udah sih. Terus udah pakai belum? Udah sih. Bagus nggak? Bagus sih. Emang bagus gitu Bapak Ibu ya. Terus tahu dari mana? Terus saya bilang, wah itu tuh. Wah, saya kan dalam hati kan kesel banget di follow up terus kan. Itu tuh toko Apollo saya bilang gitu. Terus dia bilang apa? Oh toko Apollo, itu adik saya. Dia bilang, wah.
Gawat Bapak Ibu sekalian ya. Bener-bener Bapak Ibu sekalian saya bilang, gila bisa gini. Dan saya bilang, Bu nanti kalau misalnya cerita ke orang Bu, bilang aja Bu, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ya. Bapak Ibu sekalian, tapi unik sekali Bapak Ibu sekalian ya, unik sekali. Jadi kalau saya pikir-pikir, apa cara saya mengenal Tiasi ini super unik Pak. Sampai pada akhirnya saya pakai produknya, waktu itu belum jalanin sampai full bintang 3 pun suami saya bergabung waktu pacar ya, bergabung sampai full bintang 3 belum jalanin sama sekali Bapak Ibu. Terus di follow up tuh sama pengundang saya, itu sponsor saya. Akhirnya saya klik di acara seminar Pak. Bu, itu luar biasa sekali. Jadi itu 3 jam itu membuat saya, paradigma saya, negatif saya tuh benar-benar hilang Bapak Ibu sekalian. Memang nggak total Bapak Ibu ya, tapi jauh sekali bedanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, cara apapun Anda mengenal Tiansi, ya, mungkin Anda ke pasar, ketawel orang gitu ya, senyum gitu ya, tukar kartu nama gitu kan, itu kan prospecting ya. Atau Anda ke Gramedia senyum sama orang, senyum kenalan gitu. Mungkin dengan cara apapun atau referensi. Mungkin Anda nggak kenal Tiansi, pokoknya unik deh cara Anda bergabung dengan Tiansi. Tapi Bapak Ibu sekalian, percaya Bapak Ibu sekalian, dengan cara apapun Bapak Anda mengenal Tiansi, saya yakin Tuhan punya rencana untuk mengubah hidup Anda dan Anda semua pada hari ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya lahir dari sebuah keluarga yang pas-pasan cenderung kurang Pak, Bu. Jadi dulu saya sama kakak saya sama adik saya itu benar-benar melihat orang tua kami itu kerja keras luar biasa. Benar-benar luar biasa Pak, nggak main-main, bukan cuman wah pulang pagi, berangkat pagi pulang petang, nggak seperti itu. Sampai luar biasanya sampai sering orang tua saya bertengkar. Bertengkar sampai fisik Pak. Gitu. Saya sampai ingat sekali di sini ya, namanya anak kecil kalau udah lihat sesuatu tuh ingat sekali di sini. Ya kadang-kadang orang tua saya pulang sampai rumah sama saya pameran itu sampai pingsan, sampai kejang-kejang, sampai saking lelahnya. Jadi saya bersaudara ini bertiga, itu dari TK Pak, tidak pernah minta uang jajan Pak. Bukan karena nggak mau Bu, karena ngeliat orang tua susah gitu Bapak Ibu. Saya pernah waktu TK malah sampai pulang itu ketinggalan mobil jemputan, saya masih tunggu, saya masih ikut yang anak SMA punya pulang. Nah pas saya naik bus SMA itu laparnya setengah mati Pak, nggak berani makan karena nggak punya duit kan. Nah ada anak SMA datang jajan risol Pak, saya ngeliatin gitu ya, mungkin dia nggak tega juga. Dipotongin setengah, kasih saya Pak, saya makan Pak. Anda bisa bayangin sampai seperti itu dulu masa kecil saya. Jadi sekarang ini saya sejak dari itu, saya kelas 6 saya berusaha jual, apapun saya jual Pak Ibu ya. Tapi yang halal maksudnya gitu ya. Maksudnya saya bookmark, saya bikin, saya jual seperti itu. Jadi dari kecil sampai saya dewasa, saya pikiran saya pokoknya prinsip saya itu uang adalah segalanya. Parah sekali Pak, uang adalah segalanya. Itu saya seperti itu Pak. Sampai saya nggak pusingin aneh, pokoknya uang, uang, dan uang. Nah itulah Bapak Ibu sekalian paradigma saya dulunya. Nah saya begitu bergabung di Tiansi, aneh sekali Pak, aneh sekali. Kenapa? Karena di sini sukses secara utuh. Yang ternyata saya juga dambakan dalam hati saya itu bukan melulu mengenai uang. Ya, tapi sukses juga, uang juga penting Pak. Ya, tapi yang kedua itu kita punya sikap dan mental yang positif. Mental seorang pemenang Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sukses adalah kita bisa bina hubungan dengan orang-orang yang dekat Bapak Ibu sekalian. Orang lain Bapak Ibu. Ya, dan berikutnya sukses adalah kita bisa membina hubungan dengan yang di atas, Bapak Ibu, Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir menjadi berkat buat orang lain. Itu saya benar-benar berubah total Bapak Ibu sekalian. Kok kayaknya aneh banget ya. Dulu saya nggak mikir ke arah sana Bapak Ibu. Tapi berkat Tiansi dan support system Unicorn, saya bisa berpikir ke arah sana Bapak Ibu sekalian. Ya, nah saya pada siang hari ini, sore hari ini, saya akan men-sharekan kepada Anda beberapa poin yang saya juga pun harus terus bertumbuh untuk meraih sukses secara utuh Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada beberapa poin. Saya poin-poin karena dalam 3 poin besar. Ya, saya ingin berubah dan saya mengajak Anda semua juga hari ini membenah juga Bapak Ibu sekalian seperti yang saya lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses secara utuh, kita benahi diri sendiri terlebih dahulu Pak. Ya, oke, benahi diri terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin kecil. Ya, poin pertama adalah miliki sikap positif dan mental seorang pemenang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin sering dengar di OPP. Ya, ada cash flow kuadran ya, bagi menjadi 4 kuadran, dan di situ jadi 2 kuadran besar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu ada employee dan self-employee. Dari karyawan, direktur, dokter, artis dan sebagainya itu adalah active income. Harus menekan uang dengan waktu atau waktu dengan uang. Pilih Bapak Ibu sekalian. Dan kita ingin bergabung ya, ingin pindah kuadran ke kuadran sebelah kanan. Betul ya Bapak Ibu? Ya, dalam bisnis personal franchise yaitu Tiansi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sering temui di Jakarta Pak, Bu, sudah bergabung di Tiansi, sign formulir Tiansi, tetapi itu pindahnya hanya fisiknya tok, hanya fisiknya aja. Secara sikap, secara mental nggak ikut pindah Pak, nggak ikut pindah Bu. Itu, saya pun pribadi ngalamin seperti itu, ngalamin. Ya dulu karena keluarga saya tadi seperti itu ya,
saya akhirnya hubungan sama orang tua nggak deket, akhirnya saya introvert, akhirnya saya mudah tersinggung, dan ini membawa saya juga di awal-awal bisnis Tiansi. Nah, saya dulu waktu di awal bisnis Tiansi itu, terus terang ya, ini saya buka boroknya nih Bapak Ibu ya, itu sering mengeluh Pak, sering mengeluh, dikit-dikit susah up, aduh bener-bener kayaknya udah nggak bisa nih up, dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang saya lebih banyak ke dalam diri ya, nggak diungkapin gitu, tapi saya sering sekali dipatek di pikiran saya nih, aduh kayaknya susah nih bisnis ini, seperti itu Bapak Ibu. Ya merendahkan hati apa segala, aduh kayaknya nggak bisa deh, saya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya, dan saya bagus sekali Bapak Ibu, apa saya mengatakan suatu kisah nyata dari yang dialamin, ada seorang ibu-ibu join Tiansi. Ya waktu itu telepon sama aplen saya konsultasi non formal di telepon. 1 menit Bapak Ibu cerita itu ada 10 kali ngomong susah. Susah up, ya susah nih, undang orang gak ada yang datang nih dan sebagainya Bapak Ibu. Itu ada beberapa kata itu susah semua. Lalu apa saya nggak langsung mengarahkan macam-macam. Apa saya langsung bilang, oke Bu, sekarang mau nggak Bu ikutin saya, ya. Cukup hilangkan kata susahnya dulu Bu, mau nggak? Hilangkan kata susahnya, mau nggak? Ibunya langsung bilang, oke Pak, saya coba. Jangan coba Bu, harus hilang. Oh ya Pak, saya akan hilangkan Pak. Oke sip, ya. Berbulan-bulan kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ternyata perkembangan grup ibu ini sangat pesat sekali Bapak Ibu. Sekarang beliau bintang 6 Excel. Ya Anda bisa bayangkan, bintang 6 Excel. Nah itu beliau waktu ngobrol lagi sama upline saya, berarti kosan saya ya. Waktu ngobrol sama upline saya, apa saya bilang, gimana Bu? Saya lihat Ibu ada perubahan, Ibu sadar gak perubahannya? Iya Pak, saya lebih antusias dia bilang. Bukan itu Bu, apa ya? Lebih semangat, sama aja Bu. Bukan itu, apa lagi? Ngotot Pak? Bukan. Apa dong Pak? Kata susahnya udah hilang, katanya bilang. Udah gak pernah ngomong susah lagi sekarang. Dan apa yang terjadi Bu? Perkembangan grupnya lihat gak Bu? Oh iya Pak ya, lihat Pak saya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu sekalian, dari kata-kata itu Pak. Coba kita hilangin kata-kata negatif, keluhan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah kenapa sih Pak sikap positif dan mental pemenang itu perlu di bisnis ini Bapak Ibu? Saya kasih kepada Anda 3 logika Bapak Ibu ya, 3 logika ya. Yang pertama, ini logika simpelnya aja Bapak Ibu. Nah ini adalah jalan kita menuju sukses ya, istilahnya ya. Setiap orang pasti mulai bisnis ini dari start ya. Berarti kan angka 0 Bapak Ibu ya. Angka 0, jadi kan gak mungkin langsung sukses gitu kan, gak mungkin dong. Pasti mulai dari 0 juga Bapak Ibu. Angka 0 kita mulai di bisnis ini. Tapi Pak, ternyata setelah saya pelajarin dari buku dan ikut seminar dari Tiansi, dari Unicorn Bapak Ibu sekalian, saya diajari bahwa ternyata gak setiap orang mulai dari 0. Sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, itu mulai bisnis ini dari min 5, atau min 10, atau min 20 Bapak Ibu. Nah ini seperti itu ternyata, saya baru lihat kok bisa begitu ya. Dan saya pribadi menilai diri saya, itu mungkin saya min 20 Pak dulu, min 20. Nah, makanya kalau misalnya Anda melihat perkembangan grup ya, mungkin Anda atau Anda pribadi atau downline Anda melihat perkembangannya lambat di awal, padahal sistem Pak, padahal teachable gitu, padahal maksudnya ikutin pertemuan Unicorn rutin dan sebagainya, tetapi kok perkembangan grupnya tidak kelihatan. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari hal ini, dan ini, min ini adalah sikap. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ternyata pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Saya baru sadar ini Bapak Ibu ya, ini. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini belum ada perkembangan grup yang signifikan Pak, jangan berhenti Pak. Itu Anda lagi dibenahi. Saya pun juga sama, dulu awalnya kok kayaknya sulit banget ya saya ya. Kenapa? Apa yang salah dengan saya ya? Atau kenapa saya salah presentasi dan sebagainya? Ternyata enggak Pak, enggak Bu. Ternyata ini kuncinya Pak, di sikap ini. Dan aku benahi dan sekarang saya mendapatkan nilai yang nggak bisa dibayar dengan uang Pak. Sikap ini ya. Nah ini poin pertama. Jadi kalau udah ini kita benahi, kita mulai dari sini, siapa tahu setelah kita benahin sikap, Anda akan mulai bisnisnya dengan eksponensial Bapak Ibu. Banyak terjadi seperti itu. Kita benahin dulu pondasinya, ya seperti bangun gedung ya, benahin pondasinya dulu, setelah mungkin kelihatannya lama gitu, tapi setelah jadi gedungnya akan kokoh sekali Bapak Ibu. Ya, itu penting sekali. Nah saya juga punya grup, itu saya bangun, kebetulan di daerah Bintaro, dekat rumahnya Pak Ari ya Pak. Itu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun Pak. Itu on system Pak, sering komunikasi dengan saya. Tapi memang sih Pak, agak nggak teachable. Lalu kemarin ngobrol sama sharing leader sama upline saya, dia bilang gini, Pak sadar nggak Pak, upline tuh bantu Anda terus. Sadar ya, seperti batu karang, kalau kena air, bolong nggak Pak? Pasti bolong, karena konsistensi dari upline bantu terus, Unicorn bantu terus dalam arti sistem bentukin dia. Tetapi, maksudnya ini kan pasti bolong Pak ya. Tetapi kalau 1-2 tahun gak ada perkembangan di grupnya,
ini pasti ada lapisan di sini. Lapisan Pak yang nutupi ini semua. Apa lapisan ini Bapak Ibu? Ego. Nggak mau benahin diri Bapak Ibu sekalian. Itu saya alami di grup saya. Lalu semua dibenahin kemarin semua. Pak, singkirin Pak lapisannya. Singkirin egonya Pak. Grup pasti berkembang. Ya, dulunya Pak, bolo-bolo Pak, CL. Boro-boro CL Bapak Ibu sekalian. Udah misalnya setahun nggak pernah CL. Ya, tapi sekarang kok kemarin pasti benahin semua. Sekarang dia lagi ngejar CLP Pak. Nah itu grup saya Bapak Ibu. Ini karena apa? Ego. Jadi kalau misalnya kita mau ego besar, ya kecilin impian kita. Kalau kita mau impian besar, kecilin ego kita. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang kedua, ini poin apa? Logika pertama ya. Logika yang pertama, logika yang kedua. Nah, ini Pak, simple banget sih Pak. Ada dua wajah nih. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira berkat datang dari mana Pak? Bu, dari atas Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita negatif, kalau kita suka menggumam dan sebagainya Pak, pokoknya negatif lah yang beginilah tampangnya, yang enak banget ya Bapak Ibu ya. Berkat dari atas datangnya kan? Berkat dari Tuhan. Datang, kepleset Pak. Benar nggak? Datang lagi, kepleset berkatnya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya nggak dapat berkat Pak. Tapi kalau ini Pak, berkat datang, ditampung. Berkat datang, ditampung Bapak Ibu sekalian. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu sekalian logika simpelnya. Jadi, yuk Bapak Ibu sekalian, saya mau benahin diri saya sendiri juga, kita harus Bapak Ibu sekalian ya, bersikap positif, selalu positif Bapak Ibu. Apapun tantangan yang kita hadapi selalu positif. Dan yang berikutnya, logika yang berikutnya, yang saya paling serem nih sebenarnya Bapak Ibu. Saya paling serem. Dulu di kerjaan konvensional saya nggak pernah ngalamin hal yang seperti ini. Tapi sekarang saya serem banget. Kenapa itu? Hukum duplikasi Pak. Itu. Kalau kita lakukan yang benar, itu duplikasinya cuma 30-50%. Tapi itu hasilnya besar juga Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan yang salah, itu duplikasinya 200-500%. Ngeri banget Pak. Saya perlu waktu tahunan untuk benahin sikap misalnya. Dan saya perlu waktu lagi, tahunan lagi, double. Donannya lagi, triple lagi Bapak Ibu sekalian. Itu lama sekali nanti. Nggak jadi-jadi Bapak Ibu. Nah ini hukum duplikasi, seram sekali. Oke? Nah Bapak Ibu sekalian, 3 logika ini adalah sangat penting untuk sadari untuk kita mau berubah Pak. Mau berubah Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini siapa untuk berubah? Siapa mau untuk introspeksi diri? Siap rendah hati Pak? Oke, pas untuk Anda semua. Oke, poin yang kedua. Ini poin, saya banyak poinnya sih Bapak Ibu ya. Ini seperti ini ya, ini belum poin kedua. Ini sikap dan mental positif dan pemenang ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah temukan impian terdalam kita Bapak Ibu. Awal saya menjalankan bisnis ini, kayaknya agak aneh juga Bapak Ibu ya. Terus terang saya, dulu kan konvensional ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya saya kerja, uang, kerja, uang, kerja, uang. Jadi saya pikir aneh juga, lucu juga, bikin dream book gitu Bapak Ibu ya. Bikin dream book lucu juga saya bilang, tempel-tempel gambar gitu lah. Saya belum ngerti gitu pentingnya apa, tapi saya lakuin aja deh. Disuruh sama Unico, teachable aja, disuruh sama apain, teachable aja. Ya Bapak Ibu, nah saya yakin Bapak Ibu sekalian Anda mesti menemukan impian terdalam Anda segera. Ini bukan main-main Pak, Bu. Saya baru sadar ini waktu bintang 5 Bapak Ibu, telat banget, ternyata impian itu penting sekali. Saya waktu belum ngeh banget. Sekarang Bapak Ibu sekalian gali impian terdalam Anda, visualisasikan, simpan, pertahankan, dan juga doakan Pak. Gitu. Impiannya sih penting Pak, tapi yang paling penting setelah kita dapatkan impian kita, seberapa kuat kita mau berjuang untuk impian kita. Ya, itu yang paling penting Pak. Contoh, hari ini misalnya jam 5 pagi, hari ini hujan deras banget Pak. Hujan deras, ada yang karyawan? Ada yang karyawan Pak? Karyawan? Ada ya, beberapa ya, oke. Hari ini sekalian misalnya jam 5, subuh gitu ya, hujan deras sekali. Terus udah gitu Anda mau keluar ya, mau naik motor atau naik mobil, ternyata ada masalah dengan badan gitu. Akhirnya waduh nggak bisa naik mobil dan sebagainya. Tapi jam 7 pagi itu ada rapat penting. Kalau nggak datang mungkin Anda dipecat gitu Bapak Ibu. Kira-kira datang nggak Pak ke kantor? Datang nggak Bu ke kantor? Datang ya. Oke, yang mahasiswa ada? Pelajar? Banyak ya. Waduh. Oke, hari ini jam 5 pagi. Terus hujan deras sama. Anda mau keluarin motor, naik kempes. Ngeluarin mobil juga sama gitu Bapak Ibu sekalian. Jam 7 pagi nanti ada ujian kelulusan. Kira-kira datang nggak ke kampus? Datang ya? Oke, sip. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir nih saya tanya. Hari ini jam 5 sore, hujan deras. Motor keluarin, bannya kempes. Mobil keluarin, bannya kempes. Jam 7 nanti, OPP Pak. Datang nggak Pak? Nggak dengar saya, datang nggak Pak? Datang nggak Bu? Yang bener.
Harusnya datang loh Bapak Ibu ya, harusnya datang. Karena saya yakin Anda pasti leader besar di Padang Bapak Ibu sekalian, pasti datang Bapak Ibu ya. Nah seperti mata uang Pak, Anda lempar mata uang jatuh ke tanah, Anda harus milih Pak. Harus milih Bu, mau milih yang angka atau milih yang gambar gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau alasan, betul Pak, alasannya masuk akal. Betul alasan, tapi tetap namanya alasan ya. Lupakan impian kita. Ya, tapi kalau kita mau impian, kita mau berjuang untuk impian kita, apapun alasannya, lupakan itu Bapak Ibu sekalian. Nggak lama kok, 1, 2, 3 tahun. Betul Bapak Ibu? Oke, plus untuk Anda semua sekali lagi ya. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya, yang ketiga, poin yang ketiga, tadi sikap mental positif, ini temukan impian Anda. Yang poin yang berikutnya adalah selalu punya harapan Bapak Ibu dan selalu bersyukur Bapak Ibu. Nah setiap manusia selama dia masih hidup pasti ada tantangan, betul? Jangankan di Tiansi Pak, di luar pun banyak tantangan. Tapi bagaimana kita menyikapi tantangan tersebut, ya? Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin di bisnis ini ada yang baru nih, yang maju CP, banyak juga Bapak Ibu, selamat saya ucapkan kepada Anda. Satu Anda berjuang di bisnis ini. Mungkin Anda ngalami nanti presentasi 10 kali, yang nolak 15 orang Bapak Ibu. Nah bingung kan? Pak, di mana? OPP enggak? OPP Pak. Wah ditungguin, nggak datang gitu. Saya pernah tuh Pak VS ya di Jakarta, di Kelapa Gading, Britama. Pak di mana Pak? Udah mau nyampe Bu. Oke saya tunggu ya. Nggak nyampe. Telepon lagi. Pak di mana Pak? Saya ini loh Bu, lampu merah. Oh lampu merah Kelapa Gading saya pikir ya. 2 jam, 3 jam. Saya lagi mikir lampu merahnya di Bogor apa di Kelapa Gading saya pikir gitu ya. Nggak nyampe Pak gitu. Jadi tinggal janji. Itu akan Anda alami Bapak Ibu sekarang. Saya pun masih mengalaminya sekarang. Lalu ada lagi apa? Lagi ngejar goal. Lagi ngejar follow up downline. Follow up upline Anda. Mungkin lagi ngejar challenge unicorn ya. Telepon. Apa yang terima Bapak Ibu sekalian ya? Voicemail. Telepon yang Anda tuju sedang menghindar. Nah ya. Ngalamin kayak gitu Bapak Ibu ya? Ngalamin Bapak Ibu sekalian. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, apapun itu tantangan Anda, ya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak akan tutup mata Bapak Ibu sekalian terhadap perjuangan kita. Ya Tuhan akan lihat Bapak Ibu, mungkin berkat Anda nanti di tempat yang lain Bapak Ibu, tapi berjuang aja, syukurin aja. Kadang-kadang dulu di awal, begitu saya seharian bete gitu sama grup gitu ya, aduh hari ini gak ada yang closing gitu ya, atau apa namanya grup gak teachable ya apa segala, itu kan emosi gitu ya. Pulang-pulang saya bisa tidur tuh ambil menggumam gitu, kurang ajar gitu Bapak Ibu ya. Sebel banget gitu dan itu nggak bagus ternyata buat saya Bapak Ibu, nggak buat kita ya, nggak bagus juga Bapak Ibu. Kita harus syukuri. Sekarang ini saya syukuri, apapun yang saya dapatkan saya syukuri. Yang penting saya sudah berusaha, yang penting saya sudah nabur benih gitu Bapak Ibu. Nanti yang nuai apa segala itu Tuhan yang bantu kita nuai Bapak Ibu sekalian. Nah jadi saya percaya kalau saya udah usaha, serahkan nama yang di atas Bapak Ibu. Syukuri dan selalu punya pengharapan. Pengharapan itu penting banget Pak. Kenapa? Orang bisa hidup 40 hari ya tanpa makan ya. Orang bisa hidup 40 jam tanpa minum. Orang bisa hidup 40 menit tanpa nafas. Tapi kita tidak pernah bisa bertahan Bapak. 4 detik sekalipun tanpa punya harapan Pak. Harapan itu penting sekali. Ya, berikutnya ini udah ya, benahi diri sendiri. Oke, poin pertama. Poin kedua, nah benahi hubungan dengan orang lain. Nah ini penting banget Pak ya. Benahi hubungan dengan orang lain. Karena di bisnis ini kita berhubungan dengan manusia. Ya aset kita ya manusia Bapak Ibu, bukan benda mati. Ya, bukan bangunan, bukan mobil, tapi manusia. Nah yang paling pertama, yang paling penting adalah benahi hubungan dengan upline aktif sistem Anda. Upline aktif sistem Pak ya, bukan upline atau sponsor yang gak aktif Pak. Ya ini garis bawahi Pak ya. Nah kenapa? Karena upline aktif sistem adalah orang tua kita di bisnis ini, orang tua kita. Bahkan sekarang ini saya merasakan bahwa hubungan saya ke upline saya itu lebih dekat daripada saya ke saudara saya Pak, saudara kandung. Kebetulan saudara kandung saya nggak aktif Tiansi ya, gitu ya. Saya lebih dekat. Boroknya saya, apa yang saya tahu Pak, dan saya tahu bagaimana cara menangani saya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Percaya upline 100% Pak, gitu ya. Jadi orang tua kita di bisnis ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya konsultasi ini sama upline, ya sebelum saya setting goal, sebelum saya sharing sama upline saya selalu menanyakan hal yang sama. Ya apa saya selalu bilang begini, Rena, memang deket ya, lu percaya nggak sama gue? Gitu percaya up 100%, 100% up. Benar yakin? Yakin up. Baru kita ngomong Bapak Ibu sekalian. Gitu Bapak Ibu sekalian. Saya selalu begitu sama upline saya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu percaya upline kita 100%? Kenapa Pak? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Kenapa kita perlu percaya sama upline kita 100%? Silakan Pak. Oke, sip, applause buat Bapak ini ya. Ada lagi yang lain?
Ada lagi yang lain? Ya, oke, thank you Pak. Jadi kenapa, saya selalu nanya, kenapa kamu harus percaya sama saya 100%? Saya selalu nanya gitu. Saya juga bilang Pak, ya kalau Bapak serius, saya juga serius, Bapak serius, saya bilang gitu. Dan sebagai macam Bapak Ibu, betul, tapi yang paling inti apa yang saya bilang. Gini, lucu sih Bapak Ibu kan. Kamu percaya nggak? Saya mau tambah kaya. Percaya, Ap. Percaya nggak saya mau tambah kaya? Percaya, Ap, gitu. Caranya gimana saya tambah kaya? Membuat orang lain jadi kaya, Ap. Nah itu. Jadi kalau kamu kaya, saya kaya nggak? Kaya, Ap. Oke, sip. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian apa yang kita nggak mungkin menjerumusin kita loh Bapak Ibu sekalian ya. Nggak mungkin satu terbesit pun nggak mungkin gitu. Jadi udah percaya aja 100% gitu. Upline bilang pertemuan itu nggak cuma OPP Pak. Ada NDT, ada CPM, ada Vision Seminar. Pertemuan 100%, sistem 100% nggak boleh bolong. Saya oke Pak, siap gitu. Netpi, siap up. Apalagi challenge unicorn, siap up gitu. Meskipun tadi awalnya buat apa sih kita ngejar challenge unicorn? Ya kan? Unicorn tuh kan gila banget. Habis DHU apalagi ya? Ya, habis itu apalagi gitu. Ya kan? Kan ada yang bilang, Tiansi kan waktu akumulasi, ngapain capek-capek di Tiansi? Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal kita nggak ngerti buat apa sih kita jalanin challenge unicorn. Percaya aja Bapak Ibu sekalian, kita pasti kalau kita ikutin challenge unicorn Pak, CL, CLP, Excel, kantong kita yang tebel Pak. Gitu, kantong kita yang tebel loh sekalian. Jadi percaya aja sama apa? Mungkin awalnya kita nggak ngapain ya ikutin challenge unicorn dan sebagainya. Pokoknya teachable aja, itu 100% teachable. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, nah bagi Anda sekarang ini yang masih punya hubungan nggak baik sama upline, ya mungkin koleris sama koleris, bentrok terus nih ya. Dan sebagainya Bapak Ibu sekalian ya, benahi segera deh, benahi secepat mungkin. Karena kita nggak punya waktu Pak. Ya, saya juga ngerasa gila ya nggak punya waktu. Kita masih benahin sikap aja gitu ya. Orang lain udah ke Jepang Pak ngembangin Vision Seminar, betul nggak? Ya, jadi aduh benahin deh cepet-cepet deh. Kita punya masalah dengan upline, komunikasi benahin cepet-cepet Bapak Ibu. Ya, nah pentingnya komunikasi. Kenapa penting komunikasi dengan upline? Nah mungkin kadang-kadang saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Ada suami istri lagi berantem Pak, lagi berantem nih. Kalau berantem biasanya ada nggak suami istri yang berantem diam-diaman? Ada ya, diam-diaman ya. Seminggu ngobrol gitu ya, diam-diaman gengsi gitu, yang menyapa duluan gengsi gitu ya. Nah itu diam-diaman Pak, Bu. Nah setelah itu ke hari yang keempat ya, nggak tahan, kan perlu ngomong juga nih, ya kan. Akhirnya dia nulis di kertas Pak, suaminya. Mah, besok papa pulang malam, jangan ditungguin. Anda seru, sobek tempel kulkas Bapak Ibu. Sama, mamanya juga nggak mau kalah gitu. Papa nulis di kertas lagi, sama. Oke Pak, gitu ya. Jangan lupa uang sekolah anak sama uang belanja, Anda suruh 3, sobek tempel kulkas Bapak Ibu. Nah gitu, ya. Terus udah gitu, pas hari kelimanya Bapak Ibu sekalian ya, mau ke hari ke-6, ini papanya ini langsung tulis surat ya. Mah penting sekali, besok papa ada meeting jam 7 pagi, tender miliaran. Jadi tolong bangunkan papa jam 5 pagi, tanda suruhnya 4. Panjang banget ya. Sobek tempel kulkas. Nah gitu. Besok harinya Bapak Ibu sekalian jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 baru bangun dia. Wah mateng nih, udah siang begini. Wah gak sempat tulis lagi ya Bapak Ibu ya. Langsung keluar dia. Mah gitu kan. Iya dong, masa nulis lagi gak sempet ya. Mah langsung manggil gitu. Ini jam berapa nih? Papa nih tender jam 7 loh, ini jam 8 nih. Gimana nih ngomel-ngomel kan Bapak Ibu sekalian. Mamanya lagi ngelap-ngelap kaca gitu ya. Langsung berdiri lagi, enak aja nyariin orang. Lihat tuh, mama udah tulis tuh, bangun, mama tempel jam 4 pagi tadi. Nah, jadi salah siapa Pak? Salah siapa dong? Ya. Nah, Bapak Ibu gara-gara komunikasi ini Bapak Ibu sekalian, tender miliaran, hilang nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini sayang sekali Bapak Ibu ya, jadi penting sekali komunikasi. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, berikutnya tadi kan percaya 100% ya. Terus bina komunikasi, nah yang berikutnya ada biasakan konsultasi formal dan non formal. Biasakan Pak, biasakan Bu. Ya, jaringan saya biasanya kalau bintang 3, 4, 5 itu rajin konsultasi Pak. Ngasih kabar ke jaringan, upline up, gini up. Wah, penjaringan langsung up, kapan konsultasi, gini ya. Nah itu ada yang seperti itu, tapi juga ada yang nggak konsultasi. Coba benahin yang di awal ya, apalagi masih peringkat-peringkat awal. Kita perlu konsultasi rutin loh Pak, sama upline kita, perlu sekali, rutin Pak. Nah, udah gitu yang saya alami sekarang Bapak Ibu yang peringkat
6, 7. Nah, udah mulai berasa tahu Bapak Ibu ya. 3 ya jadi 4. 4 jadi 5, betul nggak? Ya kan, bintang 5 jadi 6 gitu kan. Udah nggak pernah konsultasi Pak. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Padahal konsultasi itu tujuannya apa sih Bapak Ibu? Tujuannya apa Pak konsultasi? Ada yang bisa bantu saya? Tujuan konsultasi selain beda jaringan? Ya oke, saya kasih clue-nya aja ya. Konsultasi itu sebenarnya bina hubungan Pak dengan upline kita. Bina hubungan, itu paling penting sekali. Kalau kita, memang saya ngasain ya, kita udah peringkat tinggi gitu ya. Itu udah tahu jalanin THC itu caranya gini. Tapi kadang-kadang Pak, dikala kita lagi fight, lagi bertempur, itu pikiran dikalut, betul nggak? Jadi kayak panik seperti itu. Kita butuh orang yang monitor kita gitu. Kita tetap butuh Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kalau saya telepon upline, kadang-kadang saya pasti tahu sih, saya semangat gitu ya. Saya udah ikut VS sampai puluhan kali gitu ya. Saya pasti semangat, Anda juga pasti semangat gitu. Tapi kadang-kadang Pak, kalau kita telepon sama upline, tanya keadaannya gimana, auranya Pak. Waduh saya bilang saya masih butuh aura Anda saya gitu. Auranya beda banget Pak. Apa yang kasih kita visi gitu, waduh beda banget Pak Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pasti penting sekali Pak, meskipun bintang tinggi, 7, 8 dan sebagainya itu perlu konsultasi sama upline. Tetap perlu Pak, kita bina hubungan dengan upline kita. Ya. Nah berikutnya, ya jadi sadar ya Pak ya, konsultasi itu penting ya. Nah coba deh Pak sekarang, angkat tangan kanannya Pak. Sama-sama, semua Pak angkat tangan kanan, tepuk sebelah tangan Anda. Pak, Bu. Yang kompak dong Pak, lagi ya. Pak, Bu. Konsultasi formal ya. Rutin ya Pak. Oke sebelahnya. Oke bos. Sorry kalau ada apa nama dolannya ketuker ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, bina hubungan yang keempat dengan upline Anda ya. Berikutnya setelah konsultasi adalah jadilah downline yang proaktif Bapak Ibu, proaktif ya. Jarang Pak saya temuin downline yang proaktif di grup saya, jarang, tapi itu luar biasa banget kalau bisa ketemu. Yang proaktif dalam arti gimana? Enggak perlu di bel upline, ngebel upline. Up, hari ini saya gini up, home meeting gini up, wah itu mantap banget. Besok lagi up, saya mau ngembangin jaringan nih ke Jakarta misalnya, contoh ya. OBP-nya di mana up di Jakarta, nah itu. Udah gitu selain aktif juga mau kapan konsultasi up. Biasanya kan apain ya kan? Belum konsultasi loh kamu, gitu kan? Ya itu kebalik Bapak Ibu sekalian. Mestinya dolannya kita yang up, saya mau konsultasi nih up, kapan ya? Ada waktu kosongnya, gitu seperti itu. Ya, proaktif dan juga empowering. Empowering itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ya kadang-kadang dolan yang up, saya mau jadi Excel up, gitu. Up, saya mau kejar challenge unicorn nih up, ke Korea Selatan nih up. Dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, itu empowering downline. Kadang-kadang saya ngerasa ya, dari atas tuh nggak hanya dari atas tuh Pak semangat ya Pak. Tapi kalau saya ada downline yang SMS saya, BBM saya gitu ya, ini mau ngejar Excel nih up gini-gini, jadi semangat nggak Pak upline-nya Pak? Semakin lebih bantu dia nggak Pak kira-kira kalau seperti itu? Jadi kalau misalnya Anda jadi orang yang proaktif, grup yang proaktif dan empowering, saya jamin Pak, jadi anak emasnya upline Anda loh. Betul nggak up? Yang di depan ini ya? Betul ya? Jadi anak sayangannya beliau pasti Pak, karena Anda empowering dan proaktif Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, berikutnya yang kedua, poin kedua tadi kan dengan upline ya. Yang kedua itu dengan downline Bapak Ibu sekalian. Ya, hubungan baik dengan downline. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sadari ada 4 karakter di bisnis ini ya. Koleris, sanguinis, melankolis, plekmatis. Dan saya koleris Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau koleris itu dulunya saya nggak benahin diri saya, lebih cepat otomatis waktu itu masih keras kepala gitu ya. Jadi pakai cara saya gitu. Dengan cara koleris ini saya tahu pokoknya harus OPP, harus NDT, harus netpi dan sebagainya. Tapi saya ngungkapin ke downline saya itu dengan cara harus gitu. Dengan cara diktator gitu. Pokoknya kalau nggak serius nggak usah telepon saya lagi. Gitu. Banyak yang mental Pak. Banyak yang mental. Bukannya mungkin cara kita benar ya. Sistem itu perlu 100%. Tapi cara penyampaiannya itu kita Bapak Ibu sekalian. Belajar Pak. Saya juga sekarang masih tetap belajar bagaimana saya bisa memunculkan karakter sanguin saya, melankolis saya, sekaligus koleris saya. Itu saya bisa menempatkan 4 ini kapanpun. Jadi nggak cuma yang koleris doang yang kelihatan Bapak Ibu, tapi juga yang lainnya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga belajar sama upline saya kalau misalnya konsultasi itu beda jaringan cuman misalnya 2 jam gitu ya. Beda jaringannya cuman sebentar Pak, cuman mungkin 1/4 sampai setengah jam. Yang selebihnya itu Bapak Ibu buka visi, buka katup gitu. Tadinya awalnya saya boro-boro Pak jadi pembicara CPM, nggak mau Pak. Saya orangnya nggak pernah bisa bicara di depan umum Pak, benar, serius begitu.
pas begitu mau bicara bolak-balik ke WC, Pak. WC terus Bapak Ibu sekalian nggak berani Pak. Tapi apa saya buka katup saya. Kalau nggak pernah lihat jaringan di luar kota, nggak pernah belajar, kapan mau besar? Dia bilang, waduh apa saya. Jadi itu juga ya, jadi buka katup downline kita Pak. Nah, saya juga sama ngalamin ya. Contoh nih ya, downline saya umurnya baru 18 tahun. Itu beliau punya tantangan besar di Tiansi. Waktu jalanin Tiansi itu sampai orang tuanya kalau ketahuan pergi jalanin Tiansi nggak boleh pulang. Mendingan pergi main daripada pergi presentasi Bapak Ibu. Tawan itu, makanya kalau misalnya kemana-mana dia pakai celana pendek, keluar gitu ada CCTV Pak. Di rumah ada CCTV. Jadi pas keluar pakai celana pendek, pas begitu dari pagar, ganti celana Pak, pakai celana panjang. Pak, pakai celana panjang lagi gitu, wah sudah presentasi, OPP dan sebagainya. Pas begitu pulang, copot dulu celananya Pak. Jadi celana pendek lagi Pak, baru masuk ke pagar gitu. Supaya kelihatan dia CCTV itu main gitu maksudnya. Bisa bayangin nggak sampai separah itu? Dilarang sama orang tuanya. Nah saya bilang oke, sekarang jaringan kamu gimana? Udah jaringan, kita ngomong mengenai visi sama katup yuk. Saya bilang gitu, oke kamu bilang orang tua kamu. Bisa nggak buktiin bahwa kamu nilainya bagus di sekolahan kamu? Oh saya siap up gitu, pokoknya demi Tiansi saya siap up. Nah akhirnya dia kuliah di swasta di Jakarta, di jurusan biotek ya. Semester pertama dia udah masuk dan dia berusaha keras Bapak Ibu, berusaha keras supaya nilainya bagus. Dan kemarin saya pantau berapa IP kamu? Wah puji Tuhan, 4 IP-nya. IP-nya 4 ya. Terus gimana? Saya bilang, IP 4, wah bagus lah. Terus apa lagi prestasi kamu di sekolahan? Ya karena IP 4, jadi saya kan kuliah di biotek nih up, dia bilang gitu. Jadi 1 semester itu, dulu saya kuliah di desain ya, itu 1 semester kan 2,5 juta, itu saya waktu dulu kuliah. Nah si dosen saya ini 1 semester ini kuliah di biotek 12,5 juta. Anda bisa bayangin 12,5 juta 1 semester. Tapi berkat dia IP 4 dipotong dari fakultasnya beasiswa itu cuma 50% bayarnya. Wah jadi itu suatu prestasi kan. Nah oke, itu di perjalanan kamu. Gimana di Tiansi? Saya bilang gitu. Tiansi gimana? Pas saya ngobrol begitu gak lama kemudian beliau umur 18 tahun bisa beli motor cash Bapak Ibu sekalian. Motor cash Bapak Ibu sekalian. Dan besok ini kita buka katup lagi, kita panas-panasin lagi dia nih. Panas-panasin lagi besok ini dia tanggal 30 Juli. Ya ikut ke China pakai unicorn trip ya, itu pakai bonusnya sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita buka katupnya, itu makanya bisa seperti itu. Ya kadang-kadang kalau kita buka, kita nggak perlu suruh downline kita. Bukan cara itu caranya Pak, kita cukup bakar downline kita. Bukan dibakar orangnya Pak ya, dibakar hasratnya Pak, dibakar visinya, seperti itu. Ada downline saya tuh yang kemarin di Bintaro tuh ya, begitu kena visinya itu, dia bilang sama saya, aduh Bu, saya kebakar nih Bu. Wah bagus lah jadi semangat kan, tapi efeknya kurang bagus Bu. Apa? Saya kemarin goreng tempe sampai gosong Bu, dia bilang gitu. Wah itu gara-gara kebakar itu ya, waduh gawat juga. Nah itu sekalian, jadi itu. Dan saya juga sekarang ini lebih banyak bergaul ya, lebih banyak bergaul dengan 20% orang inti saya. Ya 80% saya tenaga saya, pikiran saya, terus waktu saya gunakan untuk ngumpul sama mereka. Sharing visi, sharing itu. Seperti tadi yang anaknya itu, buka celana itu ya, kalau pas itu ya, ganti celana itu ya umur 19 tahun dia bisa beli mobil. Ya, tahun ini saya bilang sama dia, apalagi goalsnya? Dia nih mau ngejar rumah, dia bilang gitu. Jadi kalau udah begitu, udah pasti orang akan fight terus Bapak Ibu sekalian demi impiannya dia. Ya, goals jangka pendeknya itu juga ada. Oke, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, hubungan baik dengan cross line. Nah ini juga penting sekali Bapak Ibu sekalian, cross line. Ya, kita bisa besar di unicorn ini karena cross line. Saya bersyukur sekali dengan ada unicorn ini, cross line itu saling memotivasi Pak. Bukan bicara mengenai bisnis ya Bapak ya. Bukan bicara mengenai bisnis, nggak ada pentingannya Bapak Ibu. Tapi saling motivasi, saling memberikan informasi yang berguna untuk perkembangan jaringan. Saya ngerasa Bapak Ibu, tujuan kita kan nanti kembangan jaringan kan nggak hanya di kota ini kan. Nggak hanya di Padang doang kan Bapak Ibu sekalian ya. Pingin di luar kota gitu, di Jakarta, di Semarang, di mana-mana. Di luar kota sampai Papua gitu Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa turun langsung dong ke sana dong. Nah, kita bina hubungan dengan cross line. Nah, kita saling ngembangin. Arahnya ke depan sana, itu ke luar negeri sampai Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu hubungan baik dengan cross line. Kadang-kadang kalau saya OPP apa segala, saya buka untuk cross line semua. Pak, kalau bisa cross line banyak yang datang, gesekannya positif. Jadi saling sama-sama tumbuh besar Pak di situ. Ya, hubungan baik dengan cross line. Oke? Berikutnya, yang terakhir, tadi benahi diri sendiri. Yang kedua, benahi hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, ya saya berikan kepada Anda semua hari ini 5 kartu as Pak, 5 kartu as Bu.
Ya, kartu yang pertama adalah kerja keras. Siapa di orang ini yang takut kerja keras? Takut kerja keras apa takut miskin? Kenapa Pak? Kalau saya pribadi, mendingan kerja keras Pak. Takut miskin saya Pak. Bener, saya udah ngalamin dulu masih kecil saya gimana kurang uang, mau beli jajan-jajan nggak bisa tuh saya ngeri banget rasanya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya mendingan kerja keras luar biasa. Sepakat nggak sama saya Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke. Nah, jangan cepat puas Pak, jangan cepat puas. Jangan cepat kita masuk ke zona nyaman. Ya, jadi saya sharing aja apa yang saya alami. Jadi saya kalau misalnya siang itu kan saya udah full time di sini ya, di TNC udah full time. Siang itu saya bikin home meeting misalnya. Nah, sore bikin home meeting juga. Nah, malamnya itu OPP. Biasanya kan seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang saya pikir lagi, sebenarnya bisa nggak sih saya tuh mau bangun siang? Bisa nggak? Bangun siang, bisa kan? Uang saya udah full time TNC kok. Toh saya siang, pagi, siang, sore, malam, saya home meeting, saya OPP. Saya bangun siang bisa nggak? Bisa Bu, bisa Pak. Tapi saya pikir, wah ini nggak beres nih saya bilang. Saya belum kayak Pak Luis sudah mau bangun siang saya bilang. Ini nggak beres saya bilang gitu. Wah saya mau perbaiki deh saya bilang gitu. Saya bangun pagi Pak, bangun pagi. Jadi kalau saya pulang jam 1, jam 2 habis OPP itu capeknya luar biasa ya pasti ya. Kalau Jakarta bener kata Pak Rengga itu dari Bintaro Jakarta itu, Bintaro tempat saya tinggal itu 1,5 jam Pak. Kalau ke OPP saya Pak, ke OPP situ, ke OPP Jakarta, OPP mana-mana 1,5 jam. Jauh jaraknya ya lumayan lah ya gitu ya. Nah itu saya pulang jam 1, jam 2 malam, pagi-pagi pinginnya bangun siang. Tapi saya paksain Pak, jam 6 udah bangun. Olahraga Pak. Ya, tujuan saya tuh bukan olahraga tadinya Pak. Apa enggak tujuan saya? Prospecting Pak. Prospecting bener loh sekarang. Jadi saya olahraga. Ini kalau kompleks rumah saya, itu sebenarnya bisa untuk olahraga di situ bisa Pak. Bisa di situ olahraga. Tapi saya cari yang paling banyak orangnya Pak. Jadi saya kalau olahraga tuh mesti pergi dulu ya ke taman kota, itu 1,5 jam jaraknya dari rumah saya. Supaya nyari prospek itu yang lebih banyak itu di mana gitu Bapak Ibu sekalian. Nah itu saya olahraga di situ. Saya olahraga sambil bentar, wah kayaknya ini peluang nih gitu. Ngobrol sama suami saya, kayaknya ini peluang nih gitu. Kayaknya ini orangnya bagus nih, iya benar gitu. Jadi muter nunggu orang berhenti ngobrol, cek akulai gitu Bapak Ibu. Dan kalau saya sih pribadi di grup saya itu lagi main BBM ya. Nah ya, tahu ya pakai BB gitu ya. Jadi kalau saya siang nih, ada omset gitu ya foto, tek, omset siang gitu. Set volume gitu ya. Terus malam truk meeting gitu kan. Terus truk omset malam, kalsium tumpuk-tumpuk bikin benteng gitu ya. Ya gitu. Terus pagi-pagi truk omset pagi. Wah, dana saya kebakaran semua, Pak. Ya, itu kemarin juga yang di Nias tuh sama, Pak, dari BBM gitu ya. Omset pagi, omset siang, omset malam gitu semua, Pak. Kalung 3, kalung 2, matras 1 gitu, Pak. Jadi gila kebakaran semua, Pak, akibatnya, Pak. Gitu. Jadi kita jangan nyaman dulu, Pak, sekarang itu. Bikin cara gimana supaya kita nggak nyaman. Ya, ada 3 cara Pak, sebenarnya ada 3 cara supaya kita nggak nyaman. Yang pertama caranya itu paksain diri sendiri. Bisa nggak paksain diri sendiri? Kalau kita nggak bisa nih, kayak saya tadi, aduh awalnya olahraga pagi, aduh pegel banget, kayaknya udah capek juga ya olahraga pagi, paksain diri. Kalau nggak bisa, yang kedua, minta bantuan upline, paksain Anda. Ada nggak punya upline koleris di sini? Wah, paksain gitu ya, ya. Kalau nggak bisa cara kedua, ya terpaksa Pak, cara ketiga. Tahu nggak cara ketiga? Ditampar kehidupan dulu Pak, baru jalan. Nah, mau nggak cara ketiga? Nggak mau ya. Jangan sampai kita nggak nyaman, tampar kehidupan dulu. Kerjaan udah dipecat dan sebagainya mungkin baru kita jalanin TNC serius. Wah jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan deh, jangan seperti itu tuh. Ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, kerja keras. Siap Bapak Ibu sekalian ya. Betul nggak Pak di doa ini? Siap nggak kerja keras Bapak Ibu? Siap kerja keras? Siap kerja ngotot? Nah oke, sip. Tetap Pak upline-nya Pak ya, siapa upline-nya. Nah habis kan nggak lama Pak, berita baiknya nggak lama, 1-2 tahun. 1-2 tahun kalau Anda pakai kartu as yang kedua, kerja cerdas. Nah itu dia, kerja cerdas Pak. Kenapa perlu kerja cerdas? Saya kasih gambarannya. Ada yang namanya Family Wong, pernah dengar nggak Pak Ibu sekalian? Belum pernah dengar ya? Family Wong, ini seorang namanya Cukong Wong, beliau ini punya toko besar sekali di kotanya, sukses, terkenal. Wow, tokonya rame banget. Suatu ketika, Cukong Wong ini sakit parah sampai di rumah sakit, sampai nggak sadarkan diri gitu. Aduh, berapa hari gitu ya. Terus pas dia siuman, dia ngelihat kita ya, dia nggak bisa sampai ini kan, remang-remang gitu. Kayaknya semuanya ngumpul tuh keluarganya semua, ya, anaknya, istrinya, lalu dia panggil satu persatu. Anaknya, ada Aten ada apa? Oh, Aten ada gitu ya. Terus ada Aling ada apa?
Oh Aling ada. Ada Ajung? Ajung ada Pak? Wah Ajung ada. Yang terakhir, ada Ameng. Ameng ada Pak di sini Pak. Wah begitu dengar nama Ameng, langsung Bapak ini Cukong Wong ini langsung bangkit gitu dari tempat tidur. Marah-marah dia Bapak Ibu sekalian. Dia bilang apa? Kalau semua di sini siapa yang jaga toko? Dia bilang gitu. Ah. Jadi masih mikirin toko Bapak Ibu sekalian ya. Udah sakit kita masih mikirin toko. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia nggak kerja cerdas, masih kerja konvensional ya. Jadi harus kan kalau ingin kerja cerdas di sini, kerja keras oke, kerja cerdasnya tuh dengan pokoknya nggak ada yang lain Pak, PAU. Ya seperti kita mau bikin baju, polanya ya PAU gitu. Kalau nggak ikutin polanya, ya mungkin kebesaran bajunya atau kekecilan atau nggak jadi atau gimana gitu, pasti ada aja Bapak Ibu. Ya PAU Bapak Ibu sekalian. Begitu orang bergabung, begitu orang sign bisnis ini, mau serius di bisnis ini, ya sobek formulir langsung kasih PAU, langsung kasih PAU, langsung kasih PAU, set langsung. Kapan? CP, kapan CL, kapan Excel, gitu Bapak Ibu sekalian, langsung Bapak Ibu sekalian ya, segera mungkin gitu. Saya terapin itu di jaringan saya pun masih tetap belajar Bapak Ibu ya. Nah, duplikasikan secara konsisten, pasti grup kita kuat, solid dan berkembang Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya kerja keras, oke, kerja cerdas, oke. Yang ketiga kerja ikhlas. Nah ini dia. Ya, Bapak Ibu sekalian saya percaya ada namanya hukum tabur tuai. Ya, sekarang mungkin Anda ya presentasi belum terlalu kelihatan hasilnya seperti saya alami. Saya ngembangin di Cilacap ya, Cilacap Pak. Itu saya nggak bisa naik mobil Pak kalau keluar kota. Itu karena saya pusing kalau ngelihat ke depan tuh malah pusing Pak. Mobil ke depan tuh saya malah pusing. Saya ke Cilacap itu saya 7 jam naik travel ya. Sampai di sana 3 hari saya di Cilacap. Hari pertama bikin 2 home meeting karena baru datang kan. Hari kedua buat 3 home meeting. Hari ketiga 2 home meeting plus OPP. OPP jaraknya sekitar 60 kilo ya dari tempat itu, rumahnya itu. Nah seperti itu Pak, OPP-nya home meeting-nya rame Pak. Setiap kali home meeting rame Bapak sekalian. Dan kabar baiknya Pak, 3 hari saya di sana, saya naik travel bolak-balik muntah-muntah Bapak sekalian. Tahu nggak Pak? Nggak ada yang join. Nah, ngalamin nggak Pak soal itu? Nggak ada yang join Pak gitu. Waduh, kalau sebagian orang mungkin langsung bilang ya, waduh, bisa nggak? Bilang berhenti aja deh, bener nggak? Bisa nggak bisa? Bisa Pak, itu godaan yang paling kuat tuh. Berhenti aja deh, nggak ada hasilnya. Udah kerja keras kok, udah bayar harganya kok, nggak ada hasil lagi nih. Bapak Ibu sekalian, tapi bersyukur sekali ya. Saya dekat sama apa yang saya baca buku, saya dengar Netpi itu, kalau dengar Netpi itu langsung semangatnya langsung semangat lagi Bapak Ibu. Saya dengerin tuh Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Saya bilang, pasti Tuhan punya rencana buat saya bilang gitu. Saya langsung begitu Pak Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya nggak nyangka Pak, ya saya punya grup di luar kota, tapi berkembang Bapak Ibu sekalian. Padahal saya nggak pernah jamah di sana Bapak Ibu. Saya nggak mau Pak, karena kejauhan, bukan nggak mau ya, belum sempat ke sana Pak. Saya udah berapa kali suruh ke sana, suruh ke Papua Pak. Waduh, kemarin leader saya telepon, Bu Rena jangan kesini dulu Bu, kenapa? Saya kena malaria. Waduh kena malaria dia Bapak Ibu ya. Jadi bisa bayangin itu ya. Jadi saya nggak pernah ngembangin jaringan di luar kota, tapi ada jaringan di luar kota seperti itu. Nah itu karena kita kerja ikhlas ya. Berikutnya kerja tuntas. Nah ya, udah sign formulir Tiansi, mau aktif di bisnis Tiansi, ya kita otomatis bertanggung jawab dengan 2 hal. Hal yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena apa? Mau fight demi impian kita. Betul ya Pak? Betul ya Bu ya? Tanggung jawab dengan diri sendiri. Coba siapa di ruangan ini yang sebagai downline? Downline. Siapa yang sebagai upline? Semua ya Pak ya. Jadi kalau Anda sebagai upline Bapak Ibu sekalian, saat itu pas Anda presentasi Tiansi, mungkin nggak Anda join di grup Anda, nggak di presentasi join? Semua join nggak ada presentasi, mungkin nggak? Nggak mungkin dong, pasti ada presentasinya dong, ya kan? Nah presentasi, 1-2 tahun bintang 8, 1-2-3 tahun berubah kehidupan Anda semua. Dan saya siap, kita siap jadi teamwork Anda. Kita dibantu sama upline, bilang gitu nggak Bapak Ibu? Bilang gitu. Tapi kalau akhirnya kita mundur, kita nggak tuntasin itu semua, janji Anda kira-kira gimana? Sama donan Anda, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingat itu doang. Kalau kita nggak tuntasin Tiansi, Bapak Ibu, nggak tuntasin apa yang kita mulai, apalagi sudah ada grup, ya sudah ada jaringan, itu tanggung jawabnya ke diri kita sendiri dan juga ke grup Bapak Ibu. Nah itu, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah kerja keras, sudah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, yang berikutnya serahkan semua pada yang di atas. Nah ya, itu Bapak Ibu sekalian penting sekali.
Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menutup sedikit pun beliau dari perjuangan kita. Dari kita sakitnya di bisnis, dari nangisnya kita Bapak Ibu sekalian, dari mungkin perjuangannya, pengorbanan kita, enggak Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita jalankan Tiansi ini, kesehatan sama kesejahteraan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi otomatis kalau kita jalankan sesuatu yang mulia, Tuhan berkati nggak Bapak Ibu? Tuhan ridhoi nggak Bapak Ibu sekalian? Pasti ya Bapak Ibu ya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 kartu as tadi. Dan kalau kita sudah ikutin semua Pak, benahi diri sendiri, benahi hubungan orang lain, kartu as ini, wah mantap banget Bapak Ibu sekalian. Saya juga pun belum sempurna, jauh dari sempurna Pak. Tapi saya mau bertumbuh, terus mau bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Dan saya ada sebuah definisi sukses yang saya senang banget ya. Karangan menurut John C. Maxwell menyatakan sebagai berikut. Sukses adalah temukan tujuan hidupmu, bertumbuhlah menjadi potensi hidupmu yang maksimal sambil menabur benih yang bermanfaat buat orang lain. Wah itu mantap banget Pak, itu sukses itu. Kalau udah seperti itu bahagianya kayak apa ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu. Dan Anda bisa mencapai ini semua di Tiansi dan terutama di Unicor Bapak Ibu sekalian. Percaya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya tutup sharing saya pada hari ini, ada sebuah video klip Bapak Ibu. Ini video klip ini sangat menginspirasi saya. Video klip ini sangat membuat saya bercermin terhadap diri saya sendiri. Ya, video klip ini tentang anak umur 3 tahun Bapak Ibu dari China. Karena suatu musibah, dia kehilangan pinggul ke bawah, ya dioperasi, ya. Dan keluarganya miskin, nggak punya uang untuk beli kaki palsu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Apakah dia bertahan hidup? Apakah dia mengeluh sepanjang hidupnya? Apakah dia punya impian? Apakah dia mau berjuang demi impiannya Bapak Ibu sekalian? Mari saksikan video klip berikut ini. Oke Bapak Ibu sekalian. Seorang gadis kecil bernama Kian Hongyan Bapak Ibu. Secara fisik beliau jauh dari sempurna Bapak Ibu. Ya dibandingkan kita di ruangan ini. Tapi beliau punya mental, punya semangat ya yang sangat kuat Bapak Ibu, yang sangat kuat. Bagaimana dengan kita di ruangan ini Bapak Ibu? Secara fisik kita normal. Secara fisik kita jauh Bapak Ibu sekalian dari Kian Hongyan Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang secara sikap, secara mental kita rapuh Bapak Ibu sekalian. Ya pada hari ini kita bercermin dari seorang Kian Hongyan, kita mau berubah, kita mau menjadi manusia yang lebih baik lagi pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya ingin pertemuan pada sore hari ini itu menjadi titik awal perubahan hidup Anda semua pada hari ini. Sehingga suatu saat nanti kita ketemu, mungkin di tempat lain, kita akan ketemu sebagai pribadi yang jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian. Ya saya ingin kenalan dengan Anda semua di ruang ini, siapa yang di ruang ini punya impian dan berani berjuang untuk impiannya. Saya ingin kenalan dengan Anda semua. Siapa di ruang ini yang berani berjuang dengan impiannya, apapun tantangannya Bapak Ibu sekalian, apapun tantangannya. Komitmen 0 atau 100%. Dan Anda pilih 100%. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. 100% komitmen. Komitmen menjalankan bisnis ini apapun tantangannya 100% jalankan. Ya, tantangan apapun Bapak Ibu sekalian. Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Anda jatuh, Anda bangkit sekali Bapak Ibu sekalian. Lebih daripada jatuhnya. Siapa Bapak Ibu sekalian? Katakan Bapak Ibu sekalian, saya pasti bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Katakan, saya pasti bisa sukses. Sampai jumpa, sampai sore.